Hai ibu-ibu, saya melanjutkan dari video sebelumnya ya. Nah, untuk sayurnya ini bumbunya. Jadi lauk hari ini ya, yang ketika saya syuting itu bumbunya satu. Jadi kalau penasaran bumbunya apa, lihat aja di video sebelumnya. Nanti saya tautkan di di bawah di penjelasannya ya, di penjelasan YouTube. Nah, ini bumbunya kalau saya ingatkan ya, bawang merah, bawang putih, kemudian jahe dan kunyit, dan satu lagi kemiri. Nah, ini saya mau bikin apa sih? Oseng-oseng pare bumbu kunyit ya, bumbu kuning. Oke, ini cabenya. Karena belum ada cabai, kita potong-potong dulu parenya. Ini sudah dicuci ya ibu-ibu ya. Jadi pare cuman dioseng, cuman ini apa namanya, divariasi ya, oseng-oseng macam-macam sih, ada yang direbus juga. Bumbunya oseng-oseng bumbu-bumbu biasa aja. Nah, kita sekali-kali divariasi. Nah, ini saya salah potong, harusnya tidak seperti ini ya ibu, dibuang. Nah, ini isiannya seperti ini, dimasak biasanya bu. Dimasak apa? Untuk ayam. Jadi biarpun saya tinggalnya di perumahan ibu-ibu, suami saya ini pelihara ayam. Jadi rumah kami itu tanahnya itu 199 meter persegi. Jadi rumahnya tipe 36. Saya di perumahan ya ibu-ibu ya, tipe 36. Tetapi kami di perumahan ya, di sini tanahnya ada kelebihan tanahnya sedikit, dan itu digunakan untuk ya urban farming kalau istilah sekarangnya. Dan itu ketika pertama-tama saya dulu bersepakat dengan suami di sini, kan nggak semua orang suka dengan ayam ibu-ibu ya, tanaman dan sebagainya. Kalau tanaman masih masih bisa memaklumi, tetapi seperti peliharaan ayam, bebek dan sebagainya itu nggak semuanya suka. Dulu juga permasalahannya seperti itu. Saya akhirnya kalau ibaratnya seperti mengingatkan suami, kalau memang mau memelihara ayam di perumahan ya, karena tanah kami, tanah rumah saya itu lumayan luas dibandingkan tanah-tanah tetangga kami. Jadi harus saya bilang harus dipagar. Kami nyuruh orang untuk magar ya, menggunakan sengnya itu baru ibu-ibu, demi untuk menjaga silaturahmi dengan tetangga supaya tidak mengganggu kenyamanan tetangga, terutama bau dari kotoran ayam ya. Nah, mau nggak mau, karena supaya ayamnya tidak sampai kemana-mana baunya, karena memang kalau dipagar ibu-ibu itu berpengaruh sekali dengan bau dari ayam itu sendiri, karena dia akan dengan pagar itu dia tidak, bau ini kan tidak mengarah bukan ke horizontal ya, tapi vertikal baunya kalau ketika dipagar. Jadi ke atas diharapkan, walaupun ya yang namanya seperti itu barang bau gitu nggak bisa diprediksi, tetapi setidaknya saya menyarankan juga dengan tetangga yang juga dikomplain ketika dia memelihara ayam, dikomplain sama tetangganya bau, padahal dia ternak untuk usaha, bau katanya. Terus saya bilang dibakar aja dengan seng, itu akan mengurangi, setidaknya mengurangi. Selain ya ibu-ibu ya, itu juga ada trik yang sudah biasa dilakukan oleh peternak-peternak, yaitu memberi makanan yang bisa mengurangi bau cairan ya, kayak vitamin seperti itu. Tetapi kalau hidup di perumahan yang rumahnya dekat ya, tipsnya seperti itu ibu-ibu. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya tidak pernah ya dikomplain secara langsung, apalagi yang membabi buta, karena memang sudah dijaga dari awal ibu-ibu, bagaimana kita menjaga hubungan baik, terutama kalau dalam Islam aja kita nggak boleh dempetan ininya, satu dinding itu nggak boleh ibu-ibu, harus ada
celahnya, apalagi ini seperti yang sekarang saya lakukan, ada peliharaan seperti itu. Nah, tips yang lainnya ibu-ibu, ketika beternak beternak kemudian bertani urban farming, yaitu ya di lahan yang sempit di perumahan, itu ya kita harus bersedekah, berbagi dengan tetangga hasilnya. Dan insya Allah itu komplainnya itu mungkin mereka komplainnya hanya akan di dalam hati ya. Jadi itu tadi ibu-ibu ya tips ya. Sekarang kan lagi tren urban farming, dan suami saya pun melakukannya. Channelnya di Oncu Farm itu sudah dimonetisasi dulu. Jadi keseharian dia sehari-hari dia kegiatannya seperti itu. Dia banyak punya tanaman ya, terus kemudian ada peliharaan ternak ya. Di situ bagaimana dia ini supaya nggak bau. Dalam hal bertetangga ini memang perlu adanya tidak sembarangan semau kita ya, tidak egois gitu. Jadi memang harus ada tepos riro, kalau orang Jawa bilang ada saling menghargai, toleransi seperti itu. Oke, ini sudah selesai. Ini sisa tadi ibu-ibu yang saya bilang untuk menggoreng ikan dan tempe. Nah, ini malah saya tambahkan minyaknya lagi karena kelihatan mengering. Nah, ini yang bikin lebih endes lagi sisanya ini ibu-ibu. Oke, kita masak ya. Panasin ininya, bumbunya masukin. Ini sudah asin, jadi nanti ini aja bumbunya, nanti jangan ditambahin jangan ditambahin garam lagi. Nah, seperti ini ibu-ibu. Ini saya membuatnya praktis ala saya. Ini kan tadi ada sisa-sisanya nih di dinding-dindingnya. Nah, kasih air aja ibu-ibu, masukkan ke sini. Nah, kalau direndam nanti bukannya tambah pahit. Itulah sensasi enaknya ibu-ibu dari pare. Yang nggak suka ya begitu, tidak bisa menikmati. Nah karena pare pahit, jadi kita butuhkan gula. Gulanya setengah sendok teh. Saya tambahkan juga ibu-ibu ini masako, sisanya sudah yang terakhir. Ini sudah ya ibu-ibu ya. Oke, kemudian kita plating. Pahit, bukan yang tidak pahit ya ibu-ibu ya. Untuk mengurangi tips yang tidak pahit itu nanti kapan-kapan saya ini. Cuman ini masih yang pahit. Saya suka juga, dulu saya nggak suka pare ibu-ibu karena pahitnya, tapi belakangan kok itu sensasinya enak, endes. Jadi yang tidak bisa menikmati sensasi pahit dari pare biasanya tuh nggak suka jamu-jamu kayak gitu, karena pahitnya pare ini nggak kayak pahitnya jamu, brotowali dan sebagainya ibu-ibu. Pahitnya ini menurut saya level 1, bukan yang pahit banget. Nah, ternyata cukup dengan piring seperti ini. Sentuhan terakhir cabainya.
Ya, ini dia oseng-oseng pare bumbu kuning ala dapur Uti. Jangan lupa tonton video-video resep masakan saya ya ibu-ibu. Dukung channel ini supaya lebih berkembang seperti channel-channel yang lain. Kemudian like, subscribe, bunyikan lonceng dan share. Terima kasih.